Gimana ceritanya 3.000 sahabat Nabi bisa mengalahkan 200.000 pasukan elit Romawi? Aduh, di luar nalar. Waktu itu Khalid benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya sampai-sampai 9 pedangnya patah. Ini dia perang pertama Khalid sebagai muslim dan bagaimana ia mendapatkan gelar Saifullah Al-Maslul. Perjanjian Hudaybiyah yang disepakati pada tahun 8 Hijriah memberikan waktu senggang kepada Rasulullah untuk melebarkan sayap dakwahnya keluar Jazirah Arab. Rasulullah pun mengirimi surat kepada raja-raja. Secara umum, surat itu berisi ajakan untuk mengenal ajaran Islam, namun sebagian besar dari raja-raja itu malah memberikan feedback yang buruk. Dimulai dari merobek-robek surat Rasulullah, mencaci, sampai membunuh utusannya. Ini benar-benar keterlaluan. FYI, utusan Rasulullah yang dibunuh itu bernama Harith bin Umair dan yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu adalah Hanis bin Abi Syamir al-Ghassani, penguasa Busrah yang berafiliasi ke Romawi Timur. Kabar buruk ini segera sampai ke telinga Rasulullah dan Rasul langsung mengirim 3.000 sahabat guna mencari keadilan atas nama Al-Harith. Menariknya, Khalid ikut dalam ekspedisi itu. Pesan Rasulullah sebelum melepas kepergian Sariyah ini adalah jika nanti Komandan Zaid bin Harithah gugur, maka diganti dengan Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far juga gugur, maka komando pasukan diganti oleh Ibnu Rawaha. Dan dengan bismillah, mereka pun berangkat menuju Busrah. Sesampainya di daerah Ma'an, mata-mata muslim mengabarkan jika Romawi juga sudah mengetahui pergerakan muslim dan gilanya mereka juga sudah menyiapkan setidaknya 100.000 pasukan siaga siap tempur dan 100.000 pasukan aliansi tambahan. Mendengar informasi itu, para sahabat banyak yang terkejut. Mereka tidak menduga jika persiapan Romawi bisa segila itu. Sebagian berkata, kita harus mengirim surat kepada Rasulullah untuk meminta bala bantuan. Sebagian lagi berkata, kita mundur aja. Mendengar sebagian sahabatnya sudah kena mental, Ibnu Rawaha lalu berorasi, sahabatku, kita di sini berjuang bukan karena jumlah. Kita di sini berjuang karena agama Allah. Untuk itu kita hanya punya dua pilihan. Mati sebagai syahid atau menang sebagai orang mulia. Allahu Akbar. Dan mental para sahabat seketika kembali aman. Singkat cerita, keesokan harinya kedua pasukan bertemu di wilayah Mu'tah. Kini mereka sudah saling berhadapan dan siap saling menyerang. Tak disangka, Romawi dikejutkan dengan strategi ofensif yang dilakukan pasukan muslim di pagi hari. Ini jadi kelemahan Romawi karena mereka tak biasa bertempur dengan pandangan yang kurang jelas. Alhasil, banyak pasukan Romawi yang mati sedangkan muslim tetap utuh. Pertempuran sengit itu berlangsung dari pagi hingga menjelang maghrib. Di malam harinya, pasukan Romawi sibuk mengumpulkan mayat-mayat prajuritnya sedangkan muslim sibuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suara mereka malam itu menggema terdengar sampai ke kem-kem Romawi. Keesokan harinya strategi yang sama tetap dilakukan oleh pasukan muslim. Mereka menyerang dan bertahan hingga hari kelima. Kamu bisa bayangkan bagaimana pertempuran yang gak seimbang itu bisa bertahan sampai hari kelima. Ini benar-benar di luar nalar. Di malam harinya Panglima Romawi mulai merenungkan betapa kuatnya pasukan muslim. Meski hanya berjumlah 3.000 orang, mereka mampu mengobrak abrik 200.000 pasukan. Karena itu, di hari kelima ini Panglima Romawi memutuskan untuk merubah strategi, yaitu ofensif lebih dulu ke kem-kem pasukan muslim. Ternyata strategi ini cukup berhasil dan di hari kelima inilah Komandan Zaid bin Harithah gugur terkena busur. Begitupun Ja'far gugur terkena tusukan dan penggantinya Ibnu Rawaha pun mengalami hal yang sama. Saat ketiga komandan perang tadi gugur, panji perang diselamatkan oleh Thabit bin Arqam. Thabit lalu menyurahkan agar komando perang segera diambil alih oleh Khalid. Namun Khalid menolak karena merasa belum pantas. Tapi karena semua sahabat mendesak agar Khalid ini menjadi komandan, akhirnya Khalid menerima tanggung jawab itu. Di hari itu Khalid bertempur habis-habisan hingga patah 9 pedangnya. Tapi kata Allah, pasukan muslim masih bisa bertahan hingga matahari terbenam. Di malam harinya Khalid mulai berpikir keras untuk mencari solusi dan Khalid menemukan setidaknya 3 pilihan. Pertama, menarik mundur pasukan tapi harus menanggung beban malu. Kedua, tetap bertahan tapi harus menanggung beban pembantaian. Dan ketiga, menyerang mental lawan agar down lalu melihat kondisi dan menemukan solusi baru. Pilihan terakhir nampaknya lebih masuk akal. Maka Khalid mulai menyusun strategi bagaimana caranya menjatuhkan mental Romawi. Maka keesokan paginya setelah sholat subuh, pasukan muslim dipecah menjadi beberapa bagian. Pasukan sayap kanan berpindah ke sayap kiri, pasukan belakang berpindah ke depan, kemudian pasukan berkuda membuat gerakan melingkar agar debu berterbangan, seolah-olah emang menjadi pertanda jika pasukan baru saja tiba. Benar saja, ketika pasukan Romawi bangun, mereka melihat ada wajah-wajah baru dan debu gurun sebagai pertanda jika pasukan tambahan baru saja tiba. Hal ini membuat nyali pasukan benar-benar menciut. Panglima mereka pun sama ketar-ketir. Ia berpikir jika 3.000 aja sudah melelahkan, apalagi ada pasukan tambahan, maka jalan terbaik adalah mundur secara teratur. Khalid yang gak mau strateginya kebaca juga perlahan menarik pasukannya. Di situ Panglima Romawi bimbang. Apakah sebenarnya ini memang benar-benar ada pasukan tambahan atau hanya siasat Khalid saja? Tapi karena nggak mau terperangkap risiko, ia menarik seluruh pasukannya lebih dulu meninggalkan peperangan. Dari perang ini, Romawi mengalami banyak sekali kerugian. Sebaliknya pasukan muslim mengalami banyak sekali keuntungan. Misalnya saja sejak perang Mu'tah ini seluruh kabilah Arab mulai respect dan menaruh hati kepada Islam.
Jauh di Madinah, Rasulullah sudah tahu kalau Zaid, Ja'far, dan Ibnu Rawahah telah syahid. Rasulullah mengabarkan kepada sahabat lainnya kalau setelah Ibnu Rawahah pasukan muslim dipimpin oleh salah satu pedang Allah sehingga Allah memenangkannya. Dan sejak saat itu Khalid mendapatkan julukan pedang Allah yang terhunus atau Syaifullah al-Maslul. Waduh, ini part terlalu panjang gak sih? Angkat tangan kalian yang masih nonton sampai di sini. Komen bismillah lanjut biar kita lanjut, atau komen stop ganti sahabat yang lain, Bang.